Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucrecia Haita Playaresta Sela dengan NIM 240611020317 dari kelas 3B8. Saat ini saya akan menjelaskan 4 materi manajemen pemasaran sesuai portal dari RPS 9 sampai RPS 10. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu merancang dan mengelola saluran pemasaran terpadu. Di sini ada pengertian saluran pemasaran terpadu, yaitu sistem terorganisir yang menghubungkan produsen dengan konsumen melalui berbagai jalur distribusi yang terkoordinasi baik offline maupun online. Dengan istilah modern dari konsep ini sering disebut sebagai omnichannel marketing. Tujuan utamanya adalah mempermudah konsumen mendapatkan produk, meningkatkan jangkauan pasar, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten di semua kanal. Contohnya, konsumen melihat produk di Instagram, memesan lewat marketplace, lalu mengambil barang di toko fisik. Selanjutnya, fungsi saluran pemasaran. Yang pertama, fungsi fisik, kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan dan penanganan barang secara nyata dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pertukaran, yaitu proses jual beli yang memungkinkan barang berpindah ke pemilikan. Dan yang ketiga, fungsi fasilitasi, yaitu kegiatan yang memperlancar distribusi agar proses pemasaran berjalan lebih efisien. Selanjutnya, jenis-jenis saluran. Yang pertama, saluran langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran tidak langsung dengan perantara. Yang ketiga, multi-channel atau omni-channel. Selanjutnya, struktur saluran pemasaran. Yang pertama, saluran 0 tingkat atau langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran 1 tingkat dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga, saluran 2 tingkat dari produsen lalu ke grosir, lalu pengecer, lalu ke konsumen. Yang keempat, saluran 3 tingkat dari produsen lalu ke agen, lalu ke grosir, lalu ke pengecer, dan terakhir kepada konsumen. Selanjutnya, tahapan merancang saluran pemasaran. Tahap pertama, analisis kebutuhan konsumen. Tahap kedua, menetapkan tujuan saluran. Tahap ketiga, identifikasi alternatif saluran. Tahap keempat, pilih dan rancang integrasi. Tahap kelima, implementasi dan pilot. Dan tahap yang terakhir, monitoring dan continuous improvement. Itulah penjelasan dari materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua. Kita masuk pada materi yang kedua, ada mengelola retail, grosir, dan logistik. Kita masuk pada slide yang pertama. Mengelola retail. Retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir dengan tujuan utama memberikan kemudahan akses produk bagi konsumen dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, aspek pengelolaan retail. Pengelolaan produk, menentukan jenis, variasi, dan ketersediaan barang. Yang kedua, penetapan harga, menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Yang ketiga, penataan toko, yaitu menata barang agar menarik dan mudah ditemukan. Yang keempat, pelayanan pelanggan, yaitu melayani dengan ramah, cepat, dan solutif. Dan yang terakhir, promosi berdasarkan diskon, bundling, dan program loyalitas dengan contoh minimarket, supermarket, toko online, dan butik. Slide selanjutnya, mengelola grosir. Grosir adalah kegiatan menjual barang dalam jumlah besar kepada pengecer atau pelaku usaha lain dengan tujuan utama menjembatani produsen dengan pengecer dan mempercepat distribusi barang ke pasar. Aspek pengelolaan grosir, yang pertama manajemen stok besar, yaitu mengatur persediaan dalam jumlah banyak. Yang kedua, pengelolaan hubungan bisnis atau B2B dengan menjaga hubungan dengan toko atau retail. Yang ketiga, negosiasi harga, yaitu memberi harga khusus untuk pembelian besar. Yang keempat, sistem pemesanan atau pemrosesan order cepat dan akurat. Yang kelima, manajemen risiko, yaitu menangani barang rusak, kadaluarsa, dan retur. Dengan contoh, toko grosir sembako, distributor minuman, dan pusat grosir lainnya. Berikut
Selanjutnya, mengelola logistik. Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang dari produsen ke konsumen dengan tujuan utama mengantarkan produk tepat waktu, jumlah, dan kondisi, dan menekan biaya distribusi. Aspek pengelolaan logistik. Yang pertama, transportasi, yaitu pengaturan pengiriman via darat, laut, dan udara. Yang kedua, pergudangan, yaitu penyimpanan barang yang aman dan terorganisir. Yang ketiga, pengendalian persediaan, yaitu menghindari kehabisan atau kelebihan stok. Yang keempat, pengemasan, yaitu melindungi barang selama pengiriman dengan contoh jasa ekspedisi, gudang distribusi, dan manajemen supply chain. Masuk pada hubungan retail, grosir, dan logistik dengan alur kerjanya. Yang pertama dari produsen ke logistik, lalu ke grosir, lalu balik lagi ke logistik, lalu ke retail, dan berakhir pada konsumen dengan kesimpulan bahwa retail berfokus menjual barang ke konsumen akhir, lalu grosir berfokus menjual dalam jumlah besar ke pengecer, dan logistik memastikan barang berpindah tempat dengan efisien dan tepat waktu. Baik, itulah penjelasan materi yang kedua. Saat ini kita masuk pada materi yang ketiga. Selanjutnya, materi merancang dan mengelola komunikasi terpadu. Yang pertama, pengertian dan tujuan, yaitu komunikasi pemasaran terpadu adalah strategi mengordinasikan semua bentuk komunikasi pemasaran agar menyampaikan pesan yang konsisten, jelas, dan saling mendukung kepada konsumen. Dengan tujuan utama, yang pertama meningkatkan kesadaran merek, yang kedua membangun citra merek yang kuat, dan yang ketiga mendorong minat dan keputusan pembelian. Selanjutnya, prinsip dasar dari IMC yaitu yang pertama konsistensi pesan, semua media menyampaikan pesan yang sama. Yang kedua, koordinasi antar saluran, iklan, media sosial, promosi penjualan, dan PR saling mendukung. Yang ketiga, fokus pada konsumen, pesan disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku target pasar. Dan yang keempat, sinergi, yaitu setiap aktivitas komunikasi memperkuat aktivitas lainnya. Selanjutnya, tantangan dalam mengelola IMC. Adapun beberapa kendala yang sering muncul, yang pertama perbedaan strategi antar divisi, yang kedua keterbatasan anggaran, yang ketiga perubahan perilaku konsumen, dan yang keempat perkembangan teknologi yang cepat. Perusahaan harus fleksibel agar strategi tetap efektif. Adapun contoh penerapan dari IMC yaitu dengan contoh produk minuman teh kemasan dan strategi IMC yang pertama iklan pada TV menampilkan kesegaran produk, lalu konten Instagram dengan hashtag-hashtag tertentu, dan diskon di minimarket, dan yang terakhir event sponsorship acara musik dengan semua mengusung pesan yang sama yaitu teh segar untuk menemani aktivitasmu. Dengan kesimpulan pada materi ini bahwa komunikasi pemasaran terpadu atau IMC adalah strategi mengordinasikan semua bentuk promosi agar menciptakan pesan yang konsisten, efektif, dan berorientasi pada konsumen untuk meningkatkan citra merek dan penjualan. Demikianlah penjelasan dari materi yang ketiga, dan saat ini kita akan masuk pada materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu mengelola komunikasi massal, periklanan, promosi, penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Masuk pada slide pertama, ada komunikasi massal, yaitu penyampaian pesan kepada banyak orang sekaligus melalui media massa dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran merek, menyampaikan informasi produk atau jasa, dan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Selanjutnya, proses komunikasi massal yaitu yang pertama penentuan tujuan komunikasi, penyusun pesan, pemilihan media, penyebaran pesan, penerimaan oleh audiens, dan yang terakhir evaluasi dampak komunikasi. Slide selanjutnya, contoh komunikasi massal yaitu iklan layanan masyarakat tentang pentingnya memakai helm di TV, pengumuman promo belanja akhir tahun di radio, artikel promosi produk di surat kabar, dan posting informasi produk baru di Instagram perusahaan dengan media yang digunakan yaitu televisi, radio, surat kabar, majalah, atau media online seperti portal berita, media sosial, dan lainnya.
Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu periklanan. Periklanan adalah komunikasi berbayar untuk mempromosikan produk atau jasa dengan tujuan mengenalkan produk baru, membangun citra merek, dan mengingatkan konsumen tentang produk. Dan jenis-jenis iklan tersebut yaitu iklan media cetak, yaitu koran dan majalah, iklan elektronik yaitu TV dan radio, dan iklan digital yaitu media sosial, Google Ads, YouTube Ads, dan lain sebagainya. Proses-proses periklanan yaitu yang pertama analisis pasar dan target konsumen, yang kedua penentuan tujuan iklan, yang ketiga penyusunan pesan dan konsep kreatif, yang keempat pemilihan media iklan, yang kelima penentuan anggaran, yang keenam pelaksanaan iklan, yang ketujuh evaluasi hasil iklan. Dengan contoh periklanan yaitu iklan sampo di televisi, iklan minuman ringan di YouTube, iklan banner produk di website, dan billboard atau papan iklan di jalan raya. Berikutnya promosi. Promosi adalah kegiatan untuk menarik minat konsumen agar mau membeli produk atau jasa dengan tujuan promosi. Yang pertama meningkatkan penjualan, mendorong konsumen agar segera membeli produk. Yang kedua menarik pelanggan baru, mengenalkan produk kepada orang yang belum pernah membeli. Dan yang ketiga meningkatkan kesadaran merek, membuat merek lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya proses tahapan dari promosi. Yang pertama menentukan tujuan promosi, yang kedua mengidentifikasi target pasar, yang ketiga menentukan pesan promosi, yang keempat memilih media promosi, yang kelima menentukan anggaran, yang keenam melaksanakan promosi, dan yang terakhir evaluasi hasil dari promosi. Dan di sini ada contoh-contoh dari promosi. Yang pertama diskon harga, yaitu diskon 20% saat ulang tahun toko, potongan harga flash sale dari marketplace. Yang kedua bonus atau hadiah, beli sabun gratis sikat gigi, beli smartphone dapat casing gratis. Dan yang ketiga cashback seharga 25.000 setelah transaksi dan pengembalian saldo di aplikasi e-wallet. Yang keempat kupon atau voucher belanja 50.000 dan kupon potongan ongkir. Yang kelima ada program loyalitas, yaitu kumpulkan poin belanja dan tukarkan hadiah. Yang kedua member card dengan harga khusus. Dan yang keenam ada contoh kalimat promosi, yaitu diskon hingga 50% hanya hari ini, dan beli 2 gratis 1, jangan sampai kehabisan. Selanjutnya, penjualan adalah kegiatan menawarkan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen agar terjadi transaksi pembelian. Dengan tujuan penjualan meningkatkan pendapatan perusahaan, mencapai target penjualan, menambah jumlah pelanggan, dan mempertahankan pelanggan lama. Selanjutnya proses tahapan dari penjualan, yaitu yang pertama prospecting atau mencari calon pelanggan, yang kedua approach menghubungi dan mendekati calon pelanggan, yang ketiga presentation yaitu menjelaskan produk dan manfaatnya, yang keempat handling object yaitu menjawab keberatan atau pertanyaan, yang kelima closing menutup penjualan, yang keenam follow up yaitu menjaga hubungan setelah pembelian. Dengan jenis-jenis penjualan yaitu penjualan langsung, contohnya sales menawarkan produk secara tatap muka atau door to door, dan yang kedua penjualan tidak langsung dengan contoh penjualan melalui toko online, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, dan penjualan lewat website. Slide berikutnya acara dan pengalaman, yaitu kegiatan pemasaran yang dibuat untuk memberi pengalaman langsung kepada konsumen agar mereka lebih mengenal dan mengingat merek dengan tujuan meningkatkan kedekatan dengan konsumen, membangun kepercayaan terhadap produk, menciptakan kesan yang mudah diingat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, contoh acara dan pengalaman. Yang pertama, peluncuran produk baru atau launching. Yang kedua, pameran dagang. Yang ketiga, roadshow ke sekolah atau kampus. Yang keempat, event sponsor konser atau olahraga. Yang kelima, konsumen mencoba produk gratis atau sampling. Dan yang terakhir, ada test driver motor atau mobil. Baik, dengan proses mengelola acara dan pengalaman, yang pertama itu menentukan tujuan acara, yang kedua menentukan target peserta, yang ketiga menentukan konsep dan tema, yang keempat menentukan lokasi dan waktu, yang kelima menyusun anggaran, yang keenam menyusun tim kerja, yang ketujuh pelaksanaan acara, dan yang terakhir evaluasi hasil dari acara. Slide selanjutnya itu hubungan masyarakat adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk membangun dan menjaga citra positif di mata masyarakat dengan tujuan membangun kepercayaan publik, meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga hubungan baik dengan media dan masyarakat, dan mengelola isu atau krisis. Selanjutnya tahapan kerja hubungan masyarakat, yaitu riset dan analisis situasi, yang kedua perencanaan program komunikasi, ketiga pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat monitoring dan evaluasi dengan contoh kegiatan. Yang pertama konferensi pers saat perusahaan meluncurkan produk, yang kedua membuat siaran pers, yang ketiga kegiatan CSR misalnya donor darah dan bantuan bencana.
Baik, demikianlah pemaparan 4 materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini, dan saya berharap materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, dan mohon maaf